A great honor it is for me to be here today in this beautiful country of Malaysia, here in ASEAN, in company of the sports and youth minister and honor. Hello? Sorry. Negara anggota FIFA Series setuju Indonesia tuan rumah Piala Dunia, begini reaksi negara ASEAN. Di tengah memanasnya situasi geopolitik global, nama Piala Dunia 2026 kembali terseret dalam pusaran perdebatan. Namun sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah baiknya bagi kalian untuk menekan tombol like terlebih dahulu. Dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini dulu. Karena satu like dan satu subscribe dari kalian itu ternyata bisa menambah pundi-pundi pahala untuk kalian. Dan bagi orang baik yang sudah subscribe dan like channel ini, saya pribadi ucapkan terima kasih dan yuk, langsung saja kita ke pembahasannya. Bukan soal format, bukan soal tiket, melainkan soal satu hal paling sensitif, keamanan turnamen akibat Amerika intervensi Venezuela. Disinilah peran Indonesia bisa jadi vital di bawah kepemimpinan pelatih baru, John Hertman. Indonesia resmi memasuki fase paling berani dalam sejarah sepak bola modernnya. Penunjukan John Hertman bukan sekedar pergantian pelatih, ini adalah pernyataan arah sinyal bahwa timnas Indonesia tidak lagi ingin berjalan setengah-setengah. John Hertman datang bukan membawa janji manis, melainkan reputasi, pelatih dengan pengalaman Piala Dunia, Olimpiade, dan proyek jangka panjang. Dalam sejumlah forum diskusi tertutup yang melibatkan peserta FIFA Series 2026, muncul pembahasan serius tentang risiko stabilitas kawasan Amerika. Isu ini mencuat seiring meningkatnya ketegangan politik internasional, khususnya terkait intervensi Amerika Serikat dalam konflik Venezuela yang memicu reaksi berantai di kawasan Amerika Latin. Tidak ada keputusan, tidak ada pernyataan resmi, namun yang menarik, arah diskusi mulai berubah. Beberapa peserta disebut-sebut sepakat bahwa skenario darurat harus mulai dipertimbangkan. Bukan untuk mengganti tuan rumah secara sepihak, melainkan untuk menyiapkan opsi jika situasi keamanan memburuk. Dan dari sekian banyak nama yang muncul sebagai opsi alternatif, satu negara mulai sering disebut secara tidak langsung Indonesia. Indonesia dinilai berada di posisi yang unik secara geografis, relatif aman dari konflik global, stabil secara politik, dan memiliki pengalaman terbaru menggelar turnamen besar FIFA dengan standar keamanan tinggi. Fakta ini membuat Indonesia mulai dilihat bukan sekedar pasar sepak bola, tetapi opsi strategis dalam kondisi ekstrim. Perlu digarisbawahi, ini bukan keputusan FIFA, ini bukan pengumuman resmi, namun dalam dinamika organisasi global, wacana seringkali lahir jauh sebelum keputusan diumumkan ke publik. Alasan utama yang dibicarakan bukan kemampuan infrastruktur semata, melainkan keamanan jangka panjang. Piala Dunia bukan hanya soal pertandingan 90 menit, tetapi pergerakan jutaan orang lintas negara, kepala negara, pejabat tinggi, sponsor global, dan sorotan media dunia. Sedikit saja gangguan keamanan dampaknya bisa masif. Situasi Amerika saat ini dinilai sebagian pihak terlalu kompleks untuk diabaikan begitu saja. Ketegangan geopolitik, potensi protes internasional, hingga ancaman non-tradisional menjadi bahan diskusi serius. Bukan berarti Amerika tidak mampu, tetapi risiko itu ada. Dan FIFA dikenal sebagai organisasi yang sangat sensitif terhadap risiko reputasi. Disinilah Indonesia masuk dalam percakapan bukan sebagai pengganti resmi, bukan sebagai keputusan final, tetapi sebagai opsi kontingensi, skenario cadangan jika kondisi terburuk terjadi. Negara dengan populasi besar, fanatisme sepak bola tinggi, dan pemerintah yang dinilai kooperatif dalam urusan keamanan event internasional. Menariknya, beberapa peserta FIFA Series 2026 disebut memiliki pandangan serupa, jika FIFA dipaksa mengambil langkah ekstrim demi keselamatan turnamen. Maka opsi negara netral dan stabil akan lebih diprioritaskan dibanding kawasan konflik. Sekali lagi, ini bukan klaim mutlak. Ini adalah arah wacana. Indonesia sendiri belum mengajukan apapun secara terbuka. Tidak ada proposal resmi, tidak ada lobi publik. Namun justru disitulah letak kekuatan spekulasi ini. Dalam dunia FIFA,
Opsi yang paling berbahaya adalah opsi yang tidak dibicarakan secara terbuka, tetapi terus muncul di ruang-ruang tertutup. Apakah ini berarti Piala Dunia 2026 akan dipindahkan? Tidak ada yang bisa memastikan. Peluangnya kecil, sangat kecil, namun dalam sepak bola modern, yang mustahil hari ini bisa menjadi rencana darurat besok. Yang jelas isu ini menunjukkan satu hal penting. Posisi Indonesia di mata dunia sepak bola mulai berubah dari sekedar peserta menjadi calon solusi dalam skenario global. Jika dulu nama Indonesia hanya dibahas dalam konteks sanksi dan pembenahan, kini mulai disebut dalam konteks kepercayaan dan stabilitas, itu sendiri sudah menjadi sinyal besar. Publik tentu perlu bersikap rasional, tidak larut dalam euforia, tidak menelan mentah-mentah rumor, namun juga tidak menutup mata bahwa dunia sepak bola selalu bergerak berdasarkan kepentingan, risiko, dan kalkulasi politik. Apakah FIFA akan berani mengambil langkah ekstrim jika situasi global memburuk? Apakah Indonesia benar-benar siap jika skenario darurat itu tiba-tiba menjadi nyata? Ataukah semua ini hanya wacana yang akan menguap seiring waktu? Jawabannya belum ada. Namun satu hal pasti ketika nama Indonesia mulai disebut dalam diskusi sebesar ini, meski hanya sebagai opsi, itu menandakan bahwa peta kekuatan dan kepercayaan dalam sepak bola dunia sedang bergeser. Dan seperti biasa, dalam sepak bola internasional kebenaran seringkali baru terungkap ketika semuanya sudah terlambat untuk mundur. Piala Dunia 2026 sejatinya sudah diputuskan. Amerika Serikat bersama Kanada dan Meksiko ditetapkan sebagai tuan rumah bersama. Tapi dalam statuta FIFA selalu ada satu klausul yang jarang dibicarakan. Hak tuan rumah bisa dicabut jika terjadi situasi luar biasa yang mengancam keselamatan turnamen. Dan di titik inilah diskusi mulai berkembang. Ketegangan geopolitik global, konflik internasional, hingga potensi instabilitas keamanan kawasan Amerika menjadi bahan pembicaraan serius di berbagai forum sepak bola internasional. Bukan di ruang publik, melainkan di ruang-ruang tertutup yang biasanya menjadi tempat FIFA menyiapkan rencana darurat. Sekali lagi, ini bukan keputusan, ini antisipasi. Jika dan ini garis bawahnya, jika Amerika dinilai tidak lagi ideal sebagai pusat penyelenggaraan turnamen terbesar dunia, FIFA wajib memiliki opsi pengganti bukan untuk diumumkan, tapi untuk disiapkan. Lalu pertanyaannya, siapa? Eropa hampir mustahil karena jadwal padat dan konflik kawasan. Amerika Selatan menghadapi tantangan ekonomi dan infrastruktur. Afrika masih terkendala kesiapan stadion dan logistik besar-besaran. Asia kemudian masuk dalam radar dan dari Asia satu nama mulai sering disebut sebagai opsi realistis dalam skenario ekstrim Indonesia. Mengapa Indonesia? Pertama, stabilitas politik dan keamanan. Indonesia relatif netral dalam konflik global, tidak menjadi target utama ketegangan internasional, dan memiliki rekam jejak pengamanan event besar yang semakin solid. Kedua, pengalaman terbaru dengan FIFA. Setelah melalui masa solid, Indonesia justru menunjukkan progres cepat dalam pembenahan tata kelola, infrastruktur, dan hubungan internasional. Kepercayaan FIFA yang sempat hilang perlahan mulai pulih. Ketiga, pasar dan antusiasme. FIFA tidak hanya menjual pertandingan, tetapi emosi, cerita, dan penonton.